Nah, ini suara ya percakapan yang diduga banyak orang itu nggak ada yang kenal deh. bilang Berapa orang ruhnya ngalamin ya itu? yang merasuki, padahal ini bukan ruh, Tangan Dede dipukul pakai jin, iblis, ya, setan ini ya. Dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada terkait kasus yang viral ya. Sebetulnya ini kasus ini sudah lama ya. Ini pembunuhan ya. Kasusnya, motifnya pembunuhan yang lagi rame ini, pembunuhan Vina ya, yang viral ini 8 tahun ke belakang sebetulnya ini. Di sini ya, saya sebetulnya tidak membahas pembunuhannya ya, tapi ini membahasnya yaitu dengan adanya yang viral seorang temannya kerasukan, katanya banyak beranggapan ini kerasukan rohnya Vina itu sendiri. Padahal di dalam Islam itu tidak ada yang namanya ruh merasuki ya, orang yang sudah meninggal merasuki yang masih hidup. Ini tidak ada ya dalam Islam. Ini sebetulnya ya, ini setan, jin iblis ya, yang merasuki tubuh manusia, yang ganggu setan jin iblis ini. Ini jangan jadi persepsi ya bahwa ruh itu bisa merasuki, ruh itu bisa gentayangan. Kalau ruh ya, istilahnya manusia ini sudah meninggal ya, ruhnya itu tidak akan bisa gentayangan ya. Boro-boro lah mikir gentayangan gitu ya, mikir amal pribadi saja yang dibawanya ini, sungguh yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia selamat akan mendapatkan kenikmatan, tapi sebaliknya kalau dia celaka akan mendapatkan siksa. Itu yang akan dirasakan oleh ruh sendiri. Coba kita simak ya penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah, bahwa tidak ada ruh itu gentayangan. Coba simak. Tidak ada ruh gentayangan dalam Islam, tidak ada tempat angker, nggak ada. Orang yang mati, ya, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Nggak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang, nggak ada itu. Ya. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau, Ustaz. Kenapa? Takut. Ya. Ada ruh gentayangannya. Baik, saya kasih contoh nih, orang gantung diri, bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga. Ya. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau, Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman, maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang. Gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Nah itu tadi ya penjelasannya dari Ustaz Khalid nih sungguh jelas ya, bahwa sebagai umat Islam harus meyakini ya bahwa ruh tidak akan gentayangan ya. Ruh manusia kalau sudah meninggal itu sesuai amalan kita ya. Kalau kita amalnya di dunianya baik, akan mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya ya, di dunianya celaka ataupun berbuat dosa, ini akan mendapatkan siksa. Itu semoga ini ya menjadikan kita umat Islam terbuka ya, wawasannya, dengan tidak adanya hal-hal ya yang dimistiskan di dalam Islam itu sendiri. Semoga penjelasannya tadi bermanfaat dari Ustaz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.